Martial Peak 3590. 1 jam kemudian. Di lembah bunga segudang. Lautan darah yang memenuhi langit perlahan surut. Mengungkapkan 3 sosok. Li Siqing, Huolun, dan iblis darah. Yang tidak diketahui. Adapun kekuatan iblis kekar dari sebelumnya. Dia sudah lama menghilang tanpa jejak. Dengan 3 lawan 1. Hasilnya sudah diputuskan. Di jalan seni bela diri. Tidak ada kekurangan pertumpahan darah dan kematian. Harus dikatakan bahwa kekuatan iblis yang datang ke sini hari ini benar-benar luar biasa. Kekuatannya hebat dan metodenya luar biasa. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, tidak satu pun dari mereka bertiga yang akan menjadi lawannya. Setelah pertempuran ini, apakah itu Blood Demon atau Huolun? Keduanya memiliki banyak luka di tubuh mereka. Hanya Li Siqing yang tidak terluka. Tetapi wajahnya sedikit pucat. Jelas menghabiskan banyak energi. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, mereka bertiga merasakan rasa saling menghargai satu sama lain. Li Siqing membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih. Masalah hari ini adalah karena dia, Huolun dan Blood Demon datang untuk membantu. Jadi tentu saja dia harus berterima kasih kepada mereka dengan benar. Mendengar dia memanggilnya saudara Huo, hati Huolun terasa agak aneh. Tetapi dia juga senang dan dengan senang hati menerimanya. Iblis darah. Di sisi lain, sangat terus terang dan melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya seorang pria yang menggertak seorang wanita. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, beri saya anggur. Apakah ada anggur? Ya, Li Siqing dengan cepat mengangguk. Dia sendiri tidak minum banyak. Tetapi di cincin luar angkasa, ada beberapa anggur bunga yang dia buat sendiri. Itu harum dan kaya. Dan hari ini, dia telah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia mengundang iblis darah dan Huolun ke puncaknya untuk mengucapkan terima kasih. Huolun masih ragu-ragu. Tapi Blood Demon langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan keterus-terangan orang lain, dia agak picik dan tidak banyak bicara. Di puncak gunung, di kaki bangunan, ada meja dan kursi. Li Siqing memasak beberapa hidangan dan mengeluarkan beberapa toples anggur bunga untuk menghibur kedua penyelamatnya. Meja itu penuh dengan piring. Tetapi tidak ada daging. Hanya beberapa bunga eksotis. Namun, dengan keterampilan Li Siqing, bunga-bunga ini cukup lezat bagi Blood Demon dan Huolun, yang terus-menerus memuji mereka. Setelah 3 putaran minum, Huolun dan Blood Demon keduanya sedikit mabuk. Sementara Li Siqing juga minum beberapa suap. Wajahnya yang putih bersih sedikit memerah. Setelah bertarung berdampingan sebelumnya, sekarang mereka saling bersulang. Mereka secara alami menjadi akrab satu sama lain. Li Siqing dan Huolun masing-masing melaporkan nama mereka sebelum beralih ke Blood Demon. Iblis darah menyesap anggur dan berteriak, "Mo Sheng!" Dengan ledakan keras, Huolun berdiri ketakutan dan menatap Demon Sein. Mo Sheng juga berarti Demon Sein. Blood Demon tertawa keras, seolah-olah dia mengharapkan ini. Setelah mengucapkan namanya dengan hati-hati, Huolun menghela nafas lega dan duduk dengan senyum pahit. Masih agak ketakutan. Mo Sheng ini berasal dari benua di bawah komando B5. Yang Kai telah melahap semua wilayah B5. Jadi tentu saja, ras iblis juga telah memasuki dunia kecil yang misterius. Namanya memang kebetulan. Itu adalah Mo Sheng, dan Demon Sein. Mereka yang tidak mengenalnya akan mengira dia adalah Sein Iblis. Tetapi mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini bisa bertahan sampai sekarang. Huolun memperkirakan bahwa jika dia menggunakan nama ini, dia akan dipukuli sampai mati. Cepat atau lambat. Nona muda, apakah kamu dari ras iblis? Mo Sheng menyesap anggur dan tiba-tiba bertanya. Cangkir anggur yang dipegang Huolun di mulutnya berhenti sejenak sebelum dia juga mengalihkan pandangannya ke arah Li Siqing. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang tetangganya yang cantik ini. Hanya merasa bahwa namanya agak eksotis. Namun, baru saja, Huolun telah menemukan bahwa Li Siqing tidak memiliki ki iblis di tubuhnya. Dia juga tidak menggunakan ki iblis, melainkan semacam kekuatan yang dikabarkan berasal dari batas bintang. Namun, dia belum pernah ke batas bintang sebelumnya. Dia juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran dua dunia. Jadi dia tidak yakin. Di sisi lain,
Mo Seng berterus terang dan menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Li Siqing mengerutkan bibir merahnya dan melirik Mo Seng, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain tampaknya bertanya dengan santai. Ekspresinya tenang, tidak menunjukkan niat untuk mengejar masalah ini, tetapi tidak perlu menyembunyikan apapun. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Saya manusia. Ras manusia." Huo Lun terkejut. Tetangga cantik ini benar-benar dari batas bintang. Hanya batas bintang yang memiliki manusia. Namun, Mo Seng tampaknya mengharapkan ini dan tidak terkejut. Saya mendengar bahwa Sein Yurumeng memiliki bawahan bernama Yang Kai yang sangat dihormati oleh Sein. Apakah kamu kenal dia? Li Siqing menjawab dengan ringan. Ya. Ketertarikan Mo Seng pada Yang Kai jelas cukup tinggi. Jadi dia segera bersemangat dan bertanya. Saya mendengar dia berpartisipasi dalam pertempuran Eternal Heaven dan mencuri kesempatan Kaisar Agung. Benarkah itu? Pertempuran Eternal Heaven apa? Huo Lun bertanya dengan kosong. Setelah pertempuran Eternal Heaven, Yang Kai telah melarikan diri ke benua Cloud Shadow dan menangkap Huo Lun di tengah jalan. Meminjam kekuatannya untuk melewati gerbang dunia. Jadi Huo Lun tidak tahu tentang ini sama sekali. Apakah saudara Huo tidak tahu? Mo Seng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Huo Lun menggelengkan kepalanya. Mo Seng segera menjelaskan seluruh kisah pertempuran Eternal Heaven. Faktanya, dia hanya mendengarnya dari desas-desus dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Tetapi masalah ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah iblis, dan sangat sedikit orang yang tidak mengetahuinya. Mulut Huo Lun begitu lebar sehingga bisa mengepalkan tinjunya saat dia mendengarkan. Terus-menerus menelan ludahnya. Sebuah kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung seberapa luar biasa ini. Bagaimana mungkin Tuan yang telah menciptakan dunia ini memiliki kekayaan yang begitu besar? Tidak heran dia mengambil relik Half Saint saat itu. Ternyata hal yang dia telan saat itu adalah benua Eternal Heaven. Dan Half Saint itu jelas telah dibunuh oleh Great Emperor Bright Moon. Dengan kata lain, dia juga telah memperoleh warisan Kaisar Agung Batas Bintang. Mengatakan demikian, Mo Seng menoleh ke Li Siqing dan bertanya, "Kamu dan dia sama-sama manusia. Jadi kamu seharusnya cukup akrab satu sama lain, kan?" Li Siqing terdiam sesaat sebelum menyisir rambutnya ke belakang telinga. Mengambil toples anggur. Dia menuangkan segelas anggur untuk mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Melihat bahwa dia agak enggan membicarakan topik ini, Mo Seng dan Huo Lun berhenti berbicara. Setelah perjamuan, Mo Seng berdiri dan menunjuk ke gunung lain. Apakah gunung itu memiliki tuan? Huo Lun menggelengkan kepalanya. Tidak. Mo Seng tertawa. Kalau begitu mulai sekarang, itu akan memiliki tuan. Saat dia berbicara, dia mengambil sebotol anggur bunga yang belum selesai dari meja, meletakkannya di bahunya, dan berjalan menuju puncak tanpa pemilik. Huo Lun tidak bisa menahan tawa. Kepribadian saudara Mo benar-benar bebas dan tidak terkendali. Kali ini, Three Peaks of Myriad Flowers Valley memiliki master. Tapi ini adalah hal yang baik. Jika itu orang asing, itu akan menjadi hal lain. Tetapi kuncinya adalah mereka bertiga telah bertarung berdampingan hari ini. Jadi jika mereka menghadapi masalah di masa depan, mereka akan dapat saling membantu. Dunia saat ini tidak tenang. Pada awal pendirian dunia, hati orang-orang tidak stabil. Dan semua jenis iblis dan monster telah muncul. Hari ini, ada iblis kekuatan. Dan mungkin keesokan harinya, akan ada iblis mayat, iblis tulang, atau semacamnya. Dengan kepergian Mo Seng, Huo Lun tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah berterima kasih kepada Li Siqing atas keramahannya, dia segera pergi. Dalam kehampaan yang kacau, Yang Kai berdiri berdampingan dengan Chang Tian. Dan di kejauhan, sosok besar menutupi langit, terus-menerus melahap benua. Di belakang mereka berdua, Boya menatap kosong ke arah Gun Gun. Hatinya dipenuhi kejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gun Gun. Pertama kali dia melihat benua perlahan ditelan seperti pancake. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Melanjutkan, suara Yang Kai terdengar. Perlahan membawa Boya kembali ke akal sehatnya. Setelah memilah kata-katanya, dia melanjutkan. Setelah pertempuran itu, Li Siqing, Huo Lun, dan Mo Seng tinggal di 3 puncak lembah segudang bunga.
Mereka bertiga sering berpindah-pindah dan bergaul dengan cukup baik. Yang Kai mengangguk. Apakah kamu sudah tahu dari mana kekuatan iblis itu berasal? Mengenai Li Siqing, Yang Kai sekarang sakit kepala. Sejak dia secara pribadi menyaksikan dia membunuh Kaisar Agung Bulan Cerah di benua Eternal Heaven, sikap Li Siqing terhadapnya telah mengalami perubahan besar. Seolah-olah dia memiliki semacam kebencian yang tidak dapat didamaikan terhadapnya. Terakhir kali, dia bahkan mencoba membunuhnya di istana benua Cloud Shadow. Sebulan yang lalu, ketika Yang Kai kembali ke benua awan bayangan, meskipun Li Siqing tidak melakukan hal bodoh, sikapnya terhadapnya sangat dingin. Setelah benua Cloud Shadow ditelan, Li Siqing tetap berada di dunia kecil yang misterius. Kemudian, dia mengetahui bahwa Li Siqing telah pergi sendirian dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jika orang biasa ingin menemukan seseorang di dunia luas dari dunia kecil misterius, itu tidak akan mudah. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukannya selama sisa hidup mereka. Namun, dunia kecil misterius adalah wilayah Yang Kai. Jadi setelah memindai dengan Divine Sense-nya, dia menemukan Li Siqing. Dia kemudian menggunakan beberapa metode untuk mengirim Boya ke tempat yang tidak jauh dari Li Siqing, memerintahkannya untuk diam-diam mengawasi keselamatan Li Siqing dan melaporkan situasi apapun yang dia temui. Untuk alasan ini, Yang Kai bahkan telah meninggalkan teknik rahasia luar angkasa yang disegel di Space Spirit Jade untuk Boya. Ketika saatnya tiba, yang perlu dilakukan Boya hanyalah menghancurkan Space Spirit Jade dan Yang Kai akan dapat merasakannya. Beberapa hari yang lalu di Lembah Bunga Segudang, Boya telah melihat semuanya dengan jelas. Tetapi pada saat itu, bahkan jika Mo Sheng dan Huo Lun tidak bergegas untuk membantu, dia akan diam-diam membantu Li Siqing menangani iblis kekuatan itu. Jadi tidak perlu memberitahu Yang Kai. Kemudian, ketika Huo Lun bergerak, ada juga Mo Sheng yang tidak bisa dijelaskan. Jadi tentu saja dia tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Hari ini, Yang Kai telah memanggilnya dari dunia kecil misterius untuk menanyakan situasi Li Siqing. Jadi Boya secara alami harus melaporkan masalah ini kepadanya. Mendengarkan pertanyaan Yang Kai, Boya menjawab, "Ya, tetapi ras iblis yang saat ini mengumpulkan lusinan benua di dunia kecil misterius adalah campuran baik dan buruk. Jadi saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun." "Bagaimana dengan iblis darah itu, yang bernama Mo Sheng?" Yang Kai bertanya lagi. Mo Sheng ini memang raja iblis dari sebuah benua di bawah komando B5. Tidak ada yang salah dengan itu. Alasan dia tidak dapat mengetahui asal-usul kekuatan iblis adalah karena tidak ada jejaknya. Tetapi karena Mo Sheng telah menyebutkan asal-usulnya sebelumnya, mudah untuk menyelidikinya. Mo Sheng Yang Kai menyipitkan matanya. "Apakah menurutmu itu kebetulan? Atau apakah dia memiliki semacam motif tersembunyi?" Boya merenung sejenak sebelum berkata, "Itu pasti kebetulan, kan? Juga, temperamen Mo Sheng itu cukup bagus. Dia sangat berterus terang dan murah hati. Dia tidak tampak seperti orang yang licik." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Lebih baik jika dia tidak memiliki motif tersembunyi. Perhatikan baik-baik mereka, terutama Mo Sheng itu. Jika terjadi sesuatu, laporkan kepada saya kapan saja." Meskipun sikap Li Siqing terhadapnya tidak sopan, Yang Kai tidak bisa mengabaikannya. Jika sesuatu terjadi pada Li Siqing di dunia kecil yang misterius, dia benar-benar tidak akan bisa menjawab Kaisar Agung Bayangan Bunga. "Ya." Boya mengangguk dengan serius. Bersambung.